Hari ini Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEP) menggelar sidang etik kepada Danyon Resimen 4 Kabrimob Polri Kompol Kosmas Kajugae terkait kasus penabrakan pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas pada aksi unjuk rasa 28 Agustus lalu. Langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka yang sudah berada di Mabes Polri. Selamat siang Naya, bagaimana perkembangannya terkini, apa saja poin-poin sidang yang patut dipantau bersama? Ya, selamat pagi Megi. Saya tidak mendengar jelas pertanyaan Anda, namun hari ini dipastikan sidang etik terkait kasus Afan Kurniawan ini digelar, di mana kalau kita lihat sebelumnya gelar perkara telah dilakukan pada hari Selasa kemarin, di mana ada dua hal yang disimpulkan dalam gelar perkara kemarin, yaitu terkait adanya dugaan pelanggaran etik dan juga adanya dugaan pelanggaran pidana, di mana sidang etik hari ini yang menjalani sidang adalah Komandan Batalion Brimob Danyon Resimen 4 Kobrimob Polri Kompol Kosmas Kajugae yang diduga melakukan pelanggaran berat. Tadi sekitar pukul 9:20 Kompol K ini telah masuk ke dalam ruang sidang. Kemudian juga tadi kami sempat juga melihat ada 6 anggota Brimob lainnya juga yang turut masuk, artinya ini ada juga kemungkinan untuk dimintai keterangan terkait sidang etik hari ini. Dan sidang etik hari ini kalau kita melihat dari posisi Kompol K sendiri ini adalah berada di samping pengemudi kendara taktis yang dikendarai, yaitu yang dikendarai oleh Bribka R, sehingga Kompol K ini memang kalau kita lihat dari hasil preskon kemarin dan juga gelar perkara ini diduga terkena pelanggaran kode etik berat, sehingga hari ini masih berlangsung sidang etiknya dan kita masih menunggu seperti apa nanti hasilnya. Dan kalau kita melihat dari statement Khairul Anam, selain dari pihak kepolisian dan juga Brimob, Divisi Propram juga mengundang dari pengawas eksternal, dalam hal ini adalah komisioner dari Kompolnas yaitu Khairul Anam. Ia menjelaskan bahwa dalam kode etik ini ia turut memonitori dan juga mengawasi, artinya ia berharap dalam sidang etik kali ini bukan hanya terpaku dalam proses persidangan dalam kode etik, artinya nantinya kalau pelanggaran berat ini adalah untuk sanksi terberatnya adalah pemecatan dari anggota Brimob, yaitu dalam hal ini adalah Kompol K. Namun ia mengatakan ia berharap sidang etik ini juga simultan terhadap standing hukum dari anggota Brimob, ketujuh anggota Brimob ini, terutama Kompol K dan juga Bribka R yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sementara itu untuk Bribka R sendiri nantinya akan menjalani sidang etik ini pada esok hari, pada tanggal 4 September. Kita juga masih menunggu nanti hasilnya seperti apa. Dan setelah itu, karena memang memiliki ada dugaan pelanggaran pidana, tentunya diharapkan ini berjalan secara paralel sehingga nantinya ketujuh anggota Brimob ini selain mendapat sanksi dari segi profesi, ini juga turut dalam proses pidana. Namun dalam proses pidana ini juga tidak sederhana, artinya perlu bukti-bukti yang cukup kuat untuk bisa masuk ke dalam ranah pidana. Terkait KPK sendiri, dari Khairul Anam juga menyatakan dari hasil gelar perkara kemarin ini ada pasal yang disangkakan kepada 7 anggota Brimob, yaitu pasal 13, di mana anggota Brimob ini diduga lalai dalam menjalankan atau mengamankan masyarakat pada saat kericuhan demo pada pekan lalu, sehingga ini masih diselidiki seperti apa. Jika pada gelar perkara kemarin ada sejumlah bukti-bukti yang dipaparkan berupa video-video dan juga saksi-saksi dan juga analisis, sehingga nantinya tentunya dalam sidang etik ini nanti akan dikonfrontir, kemudian juga akan dimatangkan kembali seperti apa nantinya konstruksi peristiwanya, sehingga untuk memutuskan sanksi kepada ketujuh anggota Brimob, dalam hal ini untuk Kompol K sendiri yang diduga melakukan pelanggaran berat ini bisa dijatuhkan. Kalau misalnya kita melihat di sidang etik ini adalah kalau misalnya sanksinya adalah pemecatan atau PHTD, yaitu pemecatan profesi secara tidak hormat. Sementara untuk Bribka R nantinya juga akan langsung dilakukan sidang etik pada esok hari, yaitu pada tanggal 4 September. Kita akan menunggu
menunggu Maggie seperti apa nanti jalannya sidang etik pertama hari ini untuk Kompolka, hasilnya seperti apa, dan nanti juga yang nanti juga akan diawasi oleh Kompolnas yaitu Hero Anam, apakah ada nanti fakta-fakta baru ataupun nanti ada perkembangan baru terkait pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Dan berbicara mengenai pelanggaran pidana juga, Hero Anam juga mengatakan nantinya ketika memang sudah dapat dibuktikan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh ketujuh anggota Brimob ini, nantinya kasus pidana ini akan dialihkan ke Barreskrim. Artinya ini juga masih menunggu bukti-bukti, sehingga dari Kompolnas sendiri juga mengatakan untuk bisa mempunyai bukti-bukti kuat tersebut, masyarakat juga diajak ketika memiliki bukti-bukti seperti video dan juga CCTV ini bisa disampaikan ke Barreskrim ataupun bisa disampaikan ke Kompolnas, agar tentunya harapan dari keluarga dan juga masyarakat dan juga publik kasus ini bisa transparan dan juga bisa diwujudkan secara adil, ini bisa terwujud. Maggie. Perkembangan sidang etik ini, terima kasih Nova Naya Antaka atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.